Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan tim riset saya. Saya sendiri Titik Ismandari dari Universitas Borneo Tarakan. Kemudian anggota saya ada Dr. Insinyur Eko Hari Pujiwati MP dari Universitas Borneo Tarakan, Prodi Agroteknologi. Kemudian ada Dr. Nur Indah Mansur SPMP dari Universitas Borneo Tarakan dari Prodi Agroteknologi. Ada Dr. Eli Jumiati SPMP dari Prodi Agribisnis Universitas Borneo Tarakan. Kemudian ada Dr. Aris Slamet SPMSC dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Agribisnis. Kemudian ada Dwi Santoso STPMSI dari Universitas Borneo Tarakan, Prodi Agroteknologi. Baik, saya akan menyampaikan usulan penelitian yang akan kami lakukan yang berjudul optimalisasi pengelolaan lahan suboptimal melalui aplikasi pupuk lepas lambat urea organik dalam mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, serta analisis kelayakan industrinya. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa ketahanan pangan ini merupakan tujuan akhir dari pembangunan pertanian di Indonesia dan merupakan indikator kemandirian wilayah pangan di suatu wilayah. Begitu juga dengan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Strategi untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan wilayah adalah pengembangan pertanian yang diarahkan pada pemanfaatan lahan-lahan suboptimal atau lahan marginal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan khususnya di daerah Bulungan itu sendiri. Kita tahu bahwa Kabupaten Bulungan yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara ini memiliki kondisi lahan suboptimal yang cukup banyak. Berdasarkan data yang ada, sekitar 45% kondisi tanah di Kabupaten Bulungan ini pada kondisi lahan yang suboptimal, di mana pada kondisi suboptimal kita tahu bahwa tanah pada kondisi yang kurang subur. Kemudian salah satu penyebabnya ini adalah dikarenakan tanahnya kurang subur, selama ini petani banyak memberikan pupuk secara terus-menerus. Nah, di sisi lain, kegiatan yang dilakukan petani tadi bukannya menyebabkan tanah ini semakin subur, tetapi menyebabkan produksi tanaman, khususnya tanaman pangan yang ada di daerah Bulungan, ini mengalami penurunan produksi. Walaupun kita tahu bahwa penyebab utamanya ini selain tanah yang kurang subur, ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya produksi tanaman di Kabupaten Bulungan, khususnya tanaman pangan. Ini juga adanya kegiatan alih fungsi lahan dari lahan pertanaman padi ke perkebunan sawit. Nah, di satu sisi, masyarakat membutuhkan pupuk untuk pertanian, tetapi ada kejadian di tahun 2017, ini sampai sekarang, ini kondisi pupuk yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, baik itu di Bulungan atau beberapa daerah perbatasan seperti Malino dan Nunukan, ini mengalami kesulitan pupuk. Jadi keberadaan pupuk ini cukup sulit didapatkan di masyarakat. Kalaupun ada, itu harganya cukup mahal. Karena masyarakat, khususnya petani, ini harus memesan pupuk dari luar Kaltara yang mengakibatkan harganya mahal karena disebabkan ongkos kirim yang cukup tinggi. Nah, ini di sini ada tabel menunjukkan bahwa 3 tahun terakhir produksi tanaman pangan, khususnya padi di Kabupaten Bulungan, ini terus mengalami penurunan. Ya, faktor penyebab penurunan produksi ini bukan semata-mata dari alih fungsi lahan saja, tetapi kondisi lahan yang kurang subur inilah yang menyebabkan produksi padi khususnya ya di Kabupaten Bulungan ini mengalami penurunan. Sehingga kondisi-kondisi ini perlu kita pikirkan, perlu kita memberikan solusi kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui pengaruh pupuk lepas lambat N-organik limbah kepala udang yang diperkaya bakteri indigenus lokal terhadap sifat kimia tanah, karakter pertumbuhan, fisiologi dan hasil tanaman padi, varietas lokal di lahan suboptimal. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kelayakan aspek teknis dan finansial usaha pupuk lepas lambat N-organik di unit usaha BUMDes di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kemudian urgensi penelitian ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa di Kabupaten Bulungan, ini banyak lahan yang memiliki kondisi suboptimal atau kurang subur.
Nah, untuk mengatasi kondisi lahan suboptimal ini, kita mencoba memberikan teknologi pemupukan dan teknologi pembedah tanah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara teknologi pemupukan, keberadaan pupuk sendiri di Kabupaten Bulungan dan di Kaltara secara umum, ini kondisinya bisa dikatakan langka, sulit untuk diperoleh masyarakat. Nah, teknologi pemupukan atau teknologi pembenah tanah, selama ini kita tahu bahwa salah satu kelemahan yang sudah dilakukan petani adalah kondisi lahan kurang subur itu terus diberikan pupuk, diberikan penambahan pupuk, padahal pupuk yang diberikan ini setelah sampai pada lahan ini bisa dikatakan kurang efektif dan efisien karena sifatnya yang dinamis dan cepat terurai sesaat setelah aplikasi. Nah, sehingga kami beberapa tahun ini mencoba melakukan riset untuk mengatasi kondisi suboptimal, kondisi lahan suboptimal, khususnya di Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara secara luas, bahwa kalau seperti itu diberikan terus, pemupukan teknik pemupukan yang sudah-sudah ini diberikan secara terus-menerus, bukannya memperbaiki sifat tanah, hasilnya mubazir. Sehingga kami berpikir bahwa perlu kita lakukan penelitian di mana pupuk yang akan kita berikan ke lahan-lahan suboptimal ini bisa efisien. Nah, salah satu pemecahannya adalah dengan membuat pupuk lepas lambat, urea, kemudian memberikan bahan pendukung organiknya. Ini kami mencoba memanfaatkan limbah dari industri-industri pengupasan kulit udang yang banyak tersebar di Kalimantan Utara. Kemudian untuk mengatasi kelangkaan pupuk tadi, kami mencoba berpikir bahwa suatu saat di Kabupaten Bulungan atau di Provinsi Kalimantan Utara nantinya akan didirikan industri pupuk. Sehingga di tahun ini kita mencoba melakukan kajian kelayakan jika nanti akan didirikan industri pupuk di Kalimantan Utara atau di Kabupaten Bulungan khususnya. Nah, industri pupuk yang akan didirikan, ini harapan kami adalah bisa mendirikan industri pupuk dengan memproduksi pupuk-pupuk hasil riset yang sudah kami lakukan. Nah, kemudian luaran penelitian ini adalah teknologi pemupukan menggunakan pupuk lepas lambat N-organik yang mampu diaplikasikan pada lahan suboptimal dan dokumen hasil studi kelayakan pendirian industri pupuk. Selain itu, luaran lainnya adalah artikel ilmiah di jurnal terakreditasi Sinta. Ini adalah peta jalan penelitian kami. Jadi penelitian ini sudah dimulai dari tahun 2021. Tahun 2021 kami mencoba melakukan karakterisasi lahan suboptimal di Kaltara. Jadi bukan hanya di Kabupaten Bulungan, beberapa kabupaten ini kami sudah mencoba mengambil sampel tanahnya dan ternyata memang khusus untuk Bulungan, tadi sudah saya sampaikan sekitar 45% ini lahannya pada kondisi suboptimal. Nah, kemudian berdasarkan hasil karakterisasi lahan, tadi sudah disampaikan bahwa kami mencoba mencari ide-ide apa yang kiranya bisa kita berikan untuk membenahi tanah dan teknologi pupuk apa yang kiranya bisa untuk membantu mengatasi lahan suboptimal yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Nah, tahun 2021 ini muncul ide kami untuk membuat pupuk lepas lambat. Di sini kami mencoba mengumpulkan terlebih dahulu menggunakan potensi sumber daya lokal dari tahun 2021 itu mencoba melakukan isolasi bakteri indigenus penambat N. Tahun 2022 kami lanjutkan melakukan isolasi bakteri indigenus penambat P dengan menggunakan potensi sumber daya lokal sebagai pembenah tanah. Kemudian tahun 2023 ini sudah mencoba mencari formulasi pupuk lepas lambat yang sesuai jika nanti diaplikasikan. Ini kami melakukan riset dengan melibatkan mahasiswa pada program skripsi dan sudah ada beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian ini untuk melakukan menentukan formulasi pupuk lepas lambat N-organik dengan menambahkan bahan pendukung kepala udang tadi atau bisa menggunakan limbah udang, kulit udangnya. Ini kita mencoba mengaplikasikan. Jadi mengaplikasikan formula yang sudah ada, ini menggunakan skala laboratorium atau rumah kaca, sudah dicobakan pada tanaman jagung dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga di tahun 2024 ini kami berpikir untuk mengaplikasikan pupuk lepas lambat ini, hasil temuan penelitian kami dengan formulasi yang sudah ada, kita mencoba mengaplikasikan di lapangan dengan menggunakan tanaman pangan selain jagung, kita mencoba menggunakan varietas padi lokal dari Kabupaten Bulungan. Nanti akan kita cobakan 2 varietas
di lahan-lahan demplot yang memang sudah kita tentukan. Jadi penelitian ini kita akan bermitra dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan. Kemudian di tahun 2024 ini juga menjawab isu kelangkaan pupuk tadi ya. Jadi kita mencoba melakukan studi kelayakan pendirian pabrik pupuk. Ini unit usaha kecil di Kabupaten Bulungan dengan melibatkan BUMDes yang ada di Kabupaten Bulungan. Kemudian tahun 2025 ini setelah diaplikasikan di tahun 2024 ini menggunakan tanaman padi varietas lokal, di tahun 2025 ini harapannya bisa diaplikasikan untuk komoditas pangan lainnya yang strategis yang memang banyak terdapat di Bulungan. Kemudian di tahun 2025 kita juga harapannya bisa mendirikan pabrik pupuk walaupun masih dalam unit usaha kecil di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga harapan kami bisa terwujudnya kemandirian pangan dan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian nilai strategis dari penelitian ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa Bulungan ini kondisi lahannya suboptimal. Selain itu, Bulungan ini juga masuk kategori yang memiliki lahan kering masam, di mana sifatnya lahan kering masam ini memiliki beberapa permasalahannya. Di antaranya kandungan bahan organik rendah, ketersediaan dan cadangan hara rendah, kemudian kejenuhan aluminiumnya tinggi, sehingga perlu dicari suatu solusi untuk mengatasi ini semua. Nah, solusi yang coba kami berikan adalah memberikan teknologi perbaikan lahan dengan melakukan pembenah tanah dan pemupukan. Nah, salah satu teknologinya adalah menggunakan pupuk lepas lambat, di mana kita tahu bahwa pupuk lepas lambat ini pupuk dengan mekanisme pelepasan unsur hara secara berkala mengikuti pola penyerapan unsur hara oleh tanaman. Nah, pupuk lepas lambat yang akan kita berikan untuk pembenah tanah adalah pupuk lepas lambat urea organik. Dan bahan pendukung organik yang kita gunakan pada riset ini adalah limbah udang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa limbah udang ini banyak sekali kita dapatkan baik itu di Bulungan atau di luar Kabupaten Bulungan, masih dalam satu wilayah Provinsi Kalimantan Utara, contohnya di Tarakan. Nah, selain itu, untuk menjawab isu pupuk langka tadi, kami juga melakukan kelayakan jika didirikan industri pupuk di Kabupaten Bulungan. Jadi harapannya jika kajian kelayakan yang dilakukan ini layak, maka bisa dilanjutkan tahun berikutnya kita sudah bisa mencoba untuk melakukan atau mendirikan industri pupuk walaupun itu skalanya masih kecil dengan melibatkan BUMDes yang ada di Bulungan. Ini metode penelitian, jadi penelitian ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah aplikasi teknologi pupuk lepas lambat N-organik pada tanaman padi menggunakan varietas lokal di lahan suboptimal di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Jadi rencananya kita akan menanam padi yang membuat demplot padi ini di daerah Sajau yang terdiri dari kegiatan pembuatan pupuk lepas lambat, terdiri dari preparasi bahan, formulasi, proses granulasi, proses pengeringan, persiapan larutan coating, proses coating, dan pengayakan. Kemudian setelah pupuk ini siap digunakan, yang kedua adalah kegiatan pembuatan demplot. Jadi pembuatan demplot ini mengaplikasikan pupuk lepas lambat. Ini kita akan menggunakan dua varietas padi lokal yang ada di Kabupaten Bulungan. Untuk demplot ini luasnya sekitar 1 hektar. Kemudian kegiatan yang kedua adalah melakukan analisis kelayakan teknis dan finansial usaha pupuk di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di mana kegiatan itu terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama adalah analisis aspek teknis. Ini kita melihat ketersediaan bahan baku dan bahan tambahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk, kemudian pemilihan proses produksi, pemilihan mesin dan peralatan, kemudian kebutuhan bahan baku dan bahan tambahan, utilitas, penentuan lokasi perusahaan, tenaga kerja, layout produksi. Nah, terutama untuk penentuan lokasi perusahaan, ini memang kita harus perhitungkan secara matang, karena mengingat bahwa saat ini daerah Bulungan ini menjadi salah satu daerah yang memang menjadi sentra produksi yang kondisinya terus-menerus akan semakin meningkat. Nah, kemudian untuk analisa kelayakan finansial, kita akan menghitung benefit cost ratio, net present value, internal rate ini, IRR, dan BEP-nya. Kemudian tim peneliti, jadi tim ini terdiri dari 6 orang. Satu, saya sendiri sebagai ketua, berasal dari Universitas Borneo Tarakan, Prodi Agroteknologi.
Peran saya adalah mengkoordinir pelaksanaan riset, melaksanakan sub-riset pada tahap persiapan bahan dan pembuatan pupuk lepas lambat, pelaksanaan demplot, melakukan kajian analisa kelayakan industri. Kemudian yang kedua, ada Dr. Insinyur Eko Hari Pujiwati MP dari Universitas Borneo Tarakan, Prodi Agroteknologi. Sebagai anggota, tugasnya melaksanakan sub-riset pada tahap persiapan bahan dan isolat bakteri penambat nitrogen, penyiapan isolat bakteri pelarut fosfat, membuat pupuk lepas lambat yang diperkaya bakteri indigenus, serta terlibat dalam demplot aplikasi pupuk lepas lambat. Kemudian ada Dr. Nur Indah Mansur SPMP dari Universitas Borneo Tarakan, Prodi Agroteknologi, melaksanakan sub-riset pada tahap persiapan bahan dan isolat bakteri penambat nitrogen, limbah udang, penyiapan isolat bakteri pelarut fosfat, membuat pupuk lepas lambat diperkaya bakteri indigenus, serta terlibat dalam demplot aplikasi pupuk lepas lambat. Kemudian Dr. Eli Jumiati SPMP dari Universitas Borneo Tarakan, Prodi Agribisnis, sebagai anggota memiliki peran dan tanggung jawab melakukan kajian analisis kelayakan industri, serta terlibat dalam demplot di lapangan untuk aplikasi pupuk lepas lambat. Kemudian ada Dr. Aris Slamet Widodo, SPMSC, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Agribisnis. Ini melakukan kajian analisa kelayakan industri, serta terlibat dalam demplot di lapangan untuk aplikasi pupuk lepas lambat. Kemudian Dwi Santoso, STPMSI, dari Universitas Borneo Tarakan, Prodi Agroteknologi, sebagai anggota memiliki peran melaksanakan sub-riset pada tahap persiapan bahan dan isolat bakteri. Kemudian penyiapan isolat bakteri pelarut fosfat, membuat pupuk lepas lambat, serta terlibat dalam demplot aplikasi pupuk lepas lambat. Untuk luaran riset, jadi riset ini akan dilakukan selama 12 bulan, di mana luaran riset yang akan dicapai per bulan dapat dilihat pada tabel ini. Aktivitas riset ini terdiri dari 9 aktivitas, dimulai dari persiapan bahan atau komponen pupuk, dengan luaran bahan pembuatan pupuk lepas lambat, ini akan dilakukan pada bulan ke-1. Kemudian yang kedua, pembuatan pupuk lepas lambat, ini menghasilkan pupuk lepas lambat, akan dilakukan pada bulan kedua dan ketiga. Kemudian persiapan pembukaan lahan, ini luarannya adalah pengambilan sampel tanah, data analisa sifat fisik dan kimia tanah, kemudian penentukan lokasi penanaman, pengelolaan tanah, kemudian pembuatan bedengan untuk budidaya, ini akan dilakukan di bulan yang keempat, kemudian pembibitan, ini juga dilakukan di bulan keempat, kemudian penanaman dan pemeliharaan tanaman, ini akan dilakukan pada bulan 5, 6, 7, kemudian studi kelayakan teknis dan finansial, luarannya adalah dokumen studi kelayakan teknis dan kelayakan finansial, ini akan dilakukan pada bulan 6, 7, dan 8, kemudian panen. Di panen kita akan mendapatkan luaran data produksi, data parameter pertumbuhan di bulan 8 dan 9, kemudian analisa tanah, pra penanaman ini dilakukan di bulan pertama, dan analisa tanah pasca panen ini setelah panen dilakukan di bulan 8 dan 9. Kemudian penyusunan laporan yang luarannya adalah laporan penelitian, ini akan disusun mulai bulan 10, 11, dan 12. Kemudian untuk rencana anggaran biaya, jadi untuk riset ini biaya yang diajukan untuk LPDP adalah 450.217.951, kemudian dana dari mitra ini sebesar 30 juta. Nah, dana yang kami ajukan ini terdiri dari komponen biaya langsung personil, kemudian biaya langsung non personil, yang terdiri dari biaya pembuatan pupuk lepas lambat dan demplot, kemudian untuk analisa tanah, kemudian penyusunan dokumen kelayakan industri, analisa data, kemudian perjalanan, kemudian untuk publikasi dan diseminasi hasil pelatihan, kemudian biaya tidak langsung, ini terdiri dari monitoring internal dan dari institusi, kemudian administrasi internal institusi, kemudian evaluasi mandiri oleh internal institusi, kemudian dana pengembangan institusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.